Bagi kalian yang lagi bingung mencari board cordless 20 volt dengan harga terjangkau namun kualitasnya baik, nah kalian sudah berada pada jalur yang tepat. Pada konten kali ini saya akan membandingkan 3 buah bor dari berbagai macam merek. Yang pertama dari NRT Pro, yang kedua dari Worksite, dan yang ketiga dari Modern. Untuk rentang harganya tidak terlalu jauh ya untuk perbedaannya. Untuk ketiga bor ini semuanya sudah saya buat ulasannya secara tersendiri. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan cek channel saya ya untuk ulasan lengkapnya. Nah, kalau kalian penasaran siapa yang lebih worth it di antara ketiganya, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya, bor yang akan kita bandingkan. Yang pertama adalah NRT Pro DC743, yang kedua adalah Modern M20Li, yang ketiga adalah Worksite CD334H. Untuk harga ketiga bor ini tidak terpaut terlalu jauh ya, bedanya hanya sekitar 200 ribuan. Untuk yang paling mahal memang harganya adalah Worksite. Ini harganya 1.080.000, di paket pembelian kita hanya dapat satu baterai, satu buah docking charger, dan yang pasti unit bornya. Berikutnya untuk Modern harganya 1.050.000, kita dapat unit bor, lalu dapat 2 baterai, docking charger, dan berbagai macam aksesoris. Untuk NRT Pro harganya 850.000, dapat 2 buah baterai, 1 buah wall charger, ada berbagai macam mata bor tembok ya, lalu yang pasti unit bornya. Berikutnya untuk build quality ya, ini sesuai dengan harganya ya teman-teman ya. Untuk Worksite dan Modern saya rasakan ya tidak terlalu jauh untuk bedanya. Bahkan ya cenderung sama ya, material bahan yang digunakan ya mirip-mirip antara Worksite dan Modern. Lalu untuk NRT Pro memang menurut feels genggamannya ya ini kualitas material bahannya di bawah dari Worksite dan Modern. Lalu berikutnya untuk fitur, ketiga bor ini sih lengkap ya untuk fitur-fiturnya, tetapi NRT Pro lebih unggul karena dia bisa dipasangkan handle tambahan. Jadi pada saat mengebor itu lebih stabil. Untuk spesifikasi saya rasa juga ketiga bor ini ya mirip-mirip aja ya. Untuk RPM-nya hampir sama, caknya sama-sama 13 mm. Yang membedakan adalah spek dari mesinnya. Kalau NRT Pro sudah menggunakan motor brushless, sementara untuk Modern dan Worksite masih menggunakan motor konvensional atau yang masih menggunakan carbon brush. Untuk motor yang digunakan oleh Worksite dan Modern sama-sama menggunakan dinamo RS775DC. Lalu untuk NRT Pro ini sudah menggunakan motor brushless. Jadi secara spek di atas kertas, NRT Pro ini lebih unggul dibandingkan dengan Modern dan juga Worksite. Tetapi untuk performanya nanti kita uji saja biar sama-sama tahu ya, apakah brushless memang lebih bagus daripada yang motor biasa. Oke, untuk baterai dari ketiga bor sudah saya isi sampai penuh. Untuk Modern sudah steady green, lalu untuk Worksite juga steady green, tidak berkedip-kedip lagi. Dan juga untuk NRT Pro ini juga sudah steady green ya. Jadi ketiga baterai sudah terisi penuh. Pertandingan pertama kita menggunakan mata bor auger 10 mm pada kecepatan high dan modenya adalah mode drilling. Medianya kayu mahoni, ketebalannya 15 cm. Pertandingan kedua, di sini saya menggunakan mata bor kayu ukuran 12 mm dari Bosch pada kecepatan nomor 2 atau yang high dan modenya adalah mode drilling. Medianya masih sama, kayu mahoni. Oke, untuk NRT Pro dan Modern tidak bisa menyala lagi ya teman-teman ya. Triggernya ditekan tidak bisa, sementara untuk Worksite masih bisa dilanjutkan. Oke, untuk mata bor yang tersisa, NRT Pro di angka 66,54 mm. Dan untuk Modern di angka 70,07 mm. Jadi terpaut sedikit ya antara Modern dan NRT Pro.
Pertandingan ketiga menggunakan mata bor Auger 19 mm pada percepatan nomor 1 atau yang low, dan modenya adalah mode drilling. Medianya masih sama ya, kayu mahoni. Pertandingan terakhir saya menggunakan mata bor masonry atau mata bor tembok 10 mm. Di sini saya menggunakan percepatan nomor 2, modenya adalah mode hammer drill. Medianya adalah tembok beton. Setelah bekerja keras, kita ukur suhunya pada mesinnya. Berikutnya pada head. Dan terakhir pada baterai. Setelah kita gunakan bekerja, sekarang kita akan lihat untuk sisa baterainya ya. Untuk worksite ini masih ada 2 titik lagi ya ini ya. 2 titik lagi untuk worksite. Lalu berikutnya untuk modern. Ini modern ada 3 titik, tapi titik yang ketiga itu agak redup ya. Dan terakhir untuk NRT Pro saya nggak mau pakai yang di belakang ini ya. Ini nggak jelas ini teman-teman. Kita pakai yang ada pada bodinya ini saja. Di sini kita lihat ya, menyisakan 2 titik juga. Selanjutnya dengan baterai yang telah kita gunakan tadi, sekarang saya akan menyalakan terus-menerus. Kita lihat ya, baterai mana yang paling lama bertahan. Ini baterai yang tidak penuh ya teman-teman ya. Setelah kita gunakan tadi, ini sisa baterainya akan kita habiskan. Untuk mode dan percepatan, semuanya kita buat sama. Percepatan yang high, modenya adalah mode drilling. Di sini saya nanti akan menggunakan stopwatch sebagai tolak ukur untuk menentukan siapa yang paling unggul untuk baterainya. Tetapi nanti ini ada beberapa detik ya perbedaan waktunya ya teman-teman ya, karena saya hanya sendiri untuk pengujian ini. Jadi saya pasangkan satu persatu. Yang pertama worksite, kita pasangkan baterainya, lalu kita nyalakan stopwatchnya. Kedua adalah NRT Pro, dan yang ketiga adalah modern. Ya, perbedaannya antara worksite dan NRT Pro tadi adalah 4 detik, dan antara worksite ke modern itu bedanya adalah 10 detik. Antara NRT Pro ke modern bedanya adalah 6 detik. Untuk ketiganya ini dalam kondisi menyala ya. Worksite menyala, lalu NRT Pro menyala, dan terakhir modern juga menyala. Ini nanti pengujiannya saya tidak bisa rekam secara full ya teman-teman ya, karena keterbatasan alat dan juga memori. Jadi yang mau percaya silakan, nggak percaya juga ya nggak apa-apa ya. Sudah 4 menit 49 detik, masih kenceng semuanya. Untuk modern kenceng, lalu untuk NRT Pro juga masih kenceng, dan worksite juga masih kenceng ya. Semuanya masih powerful. Oke, sudah hampir 13 menit ya, dari suaranya sudah ada yang mulai melambat. Kita berdirikan saja ya, supaya lebih jelas kelihatan.
Ya, untuk NRT Pro ini sudah terlihat melambat ya teman-teman ya. Ya, untuk NRT Pro baterainya sudah habis. Sisa 2 ya, worksite dan juga modern. Ya, workset juga sudah mulai melambat ya. Kita lihat workset bentar lagi habis sepertinya. Ya, habis ya workset. Tersisa modern. Untuk modern juga sudah mulai melambat. Ya, modernnya juga habis ya. Jadi yang paling awet baterainya adalah modern, yang kedua worksite, yang ketiga NRT Pro. Oke, untuk catatan waktunya ya, untuk NRT Pro 17 menit 30 detik, untuk worksite 27 menit 41 detik, dan untuk modern adalah 32 menit 10 detik. Untuk selisih waktu antara modern dan workset adalah 4 menit 28 detik dikurang 10 detik yang di awal tadi, jadi 4 menit 18 detik. Untuk selisih waktu antara NRT Pro dan workset adalah 10 menit 11 detik ditambah 4 berarti 10 menit 15 detik. Untuk proses pengecasan baterainya ini saya tadi lupa menekan tombol record, jadi ini sudah berjalan 1 jam 45 menit. Untuk ketiga baterai belum ada yang penuh ya. Untuk pengecasan baterai yang paling cepat, yang pertama adalah modern, yang kedua adalah NRT Pro. Yang workset ini belum penuh, masih berkedip-kedip untuk lampunya. Momen di mana baterai modern dan juga NRT Pro penuh tidak sempat terekam, tapi untuk waktunya sudah tercatat di sini. Untuk workset juga sekarang baterainya sudah terisi penuh, lampu indikator pada chargeran sudah tidak berkedip-kedip lagi. Jadi catatan waktunya tadi yang pertama adalah modern di 1 jam 46 menit 33 detik. Lalu NRT Pro 1 jam 47 menit 24 detik. Dan terakhir adalah workset di angka 2 jam 3 menit 53 detik. Jadi yang paling cepat dalam pengisian baterai adalah modern. Dan untuk NRT ya, saya rasa baterainya hanya 1500 ya, bukan 2000. Kenapa saya katakan hanya 1500 mAh? Alasannya jelas ya teman-teman ya. Untuk workset itu chargerannya adalah 47 watt. Untuk modern adalah 60 watt. Sedangkan NRT Pro hanya 25 watt. Jadi secara secara angka saja nggak mungkin kalau NRT Pro itu baterainya 2000, mengecasnya itu lebih cepat daripada worksite. Oke, sudah disaksikan bersama-sama tadi bagaimana perbandingan di antara ketiganya. Siapa yang paling worth it, saya kembalikan lagi kepada kalian. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan ketiga bor itu tadi. Jadi ini murni opini pribadi, penilaian saya sendiri. Kalau ada pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Nah, bagaimana? Sudah terjawab ya, sudah tidak penasaran lagi. Sudah punya pilihan masing-masing, terserah kalian mau pilih yang mana. Yang pasti saya mengujinya apa adanya saja ya teman-teman ya. Seperti yang kalian saksikan tadi, tidak ada rekayasa sama sekali karena saya tidak dibayar untuk buat konten ini. Jadi saya ya nggak ada kepentingan juga untuk menaikkan yang satu dan menurunkan yang satu. Untuk harga memang NRT Pro yang paling murah, tetapi ya ada harga, ada kualitas.
kalian lihat tadi ya. Lalu untuk layanan after sales-nya atau layanan purna jualnya yang paling bagus memang Worksite ya teman-teman ya. Kita dapat garansi 2 tahun untuk produk Worksite. Sementara untuk modern hanya dapat garansi 1 bulan. Dan untuk NRT Pro saya nggak tahu apakah ada garansi atau tidak. Untuk performanya, ya kalian simpulkan sendiri. Sudah kalian lihat tadi ya bagaimana performanya. Berikutnya untuk baterainya juga sudah kalian saksikan ya siapa yang paling awet. Sebenarnya sih ya harusnya NRT Pro yang paling awet ya, karena dia sudah menggunakan motor brushless. Sementara yang lainnya masih menggunakan motor biasa. Tetapi untuk hasilnya ya yang seperti kalian lihat tadi. Jadi apa yang saya katakan pada konten sebelumnya itu benar ya, bahwasanya motor brushless dan motor yang bukan brushless itu tergantung merek mana yang mengeluarkan. Jadi belum tentu ya motor brushless itu lebih bagus daripada motor yang masih konvensional atau yang masih menggunakan sikat. Lalu untuk pengisian baterai juga ya yang seperti kalian saksikan tadi siapa yang paling cepat. Ya intinya ada harga, ada kualitas, ada harga, ada rupa. Jangan pula kita mau beli barang murah tetapi mau mendapatkan kualitas yang lebih baik daripada yang mahal. Ya memang ada beberapa barang murah, bukan barang murah juga ya, barang yang harganya lebih murah tetapi kualitasnya lebih bagus daripada yang lebih mahal. Tetapi itu sedikit sekali ya teman-teman ya. Yang biasanya itu kalau murah ya kualitasnya di bawah dari yang mahal. Jadi intinya kita sebagai konsumen itu harus bijak ya. Kalau kita beli barang murah kita harus terima segala kekurangannya. Untuk perbedaan harga di antara ketiga produk saya rasa tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Tetapi paket pembelian pada Worksite itu memang kita hanya dapat 1 baterai dan 1 buah charger. Lalu pertanyaannya di antara ketiga produk mana yang lebih worth it? Yaitu saya kembalikan lagi kepada kalian. Pokoknya tadi sudah saya kemukakan semuanya kepada kalian ya. Kalian yang pilih sendiri, kalian yang tentukan sendiri. Ya pada intinya 3 board tadi tidak ada yang jelek ya teman-teman ya. Tetapi ya memang ada kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.